Oke, kembali lagi di R Channel ya, Ridwan Hanif Channel. Iya. Iya, jadi ini adalah Suzuki R3 tipe GX tahun 2014 yang pre-facelift, yang sebelum facelift. Wajahnya bedanya itu kalau yang facelift itu dia beda di bumper dan grill ya. Itu nyambung grill sampai ke lampu, yang ini seperti ini. Nah, kalian kalau misalkan ngikutin channel gue udah lama, ini adalah mobil yang gue pakai sebelum ada Hyundai Getz ya. Terus sekarang ada di Klaten. Dan kita langsung mulai aja dari depannya kali ya. Ini sebenarnya pre-facelift ini gue entah kenapa lebih suka dibanding yang R3 facelift. Karena menurut gue desainnya ya oke gitu loh. Nggak banyak drama atau elemen-elemen aneh. Bener-bener simple, santai gitu, tarikan garisnya dan proper gitu. Nggak banyak yang aneh-aneh. Apalagi kalau ngeliat yang varian Brezza. Dan yang facelift itu mesinnya meskipun sama-sama pakai K14B 1400 cc, ini kita buka ya. Nah, waduh, maaf kotor nih ya. Itu di situ ada ininya ya, modul ABS-nya. Ini ada akinya, terus ini ada tutup radiator. Ini untuk air radiator sama ini untuk air wiper. Minyak rem ada di sana. Oke. Ini tenaganya 95 PS, sedangkan yang facelift sama-sama K14B tenaganya turun menjadi 92 PS. Karena katanya 30% lebih irit dibanding generasi yang sekarang. Kompresinya ini masih 110, yang facelift 1:11. Ini ada apa namanya, perdamnya di atasnya. Terus itu buat nyantolin tuasnya ya, biar bisa berdiri ininya nih, kap mesinnya. Oke, tutup. Nah, kap mesinnya sendiri, ini R3 itu yang pertama kali keluar itu luar biasa ya. Platnya tebel-tebel, rasanya kayak bukan mobil murah. Bahkan sampai ke samping itu juga dia platnya tebal, tidak seperti mobil LMPV pada umumnya. Nah, ini peleknya, dia pakai pelek 15 inci. Ini bawaan dari sananya ya, untuk yang tipe GX. Ini bannya udah diganti, ini pakai Goodyear yang tipe Kevlar Assurance Dura Plus. Ukuran bannya 185/65 R15. Ini di sini tulisannya, rem depan sudah cakram. Dan ban bawahnya itu agak sedikit berisik. Ini ban bawahnya tuh ini nih, pakai GT Radial Campiro Eco. Dan belakangnya juga masih pakai tromol. Nah, dari samping ini spionnya persis kayak spionnya Swift, talang air tambahan, antena sudah pernah patah di atas ya. Ini talang air yang, jalur air yang di sini pakai karet seperti itu ya. Terus door handle dia model tarik. Ini di blackout pilarnya. Sama ini nih, R3 itu punya, nah, pintu tengah itu yang super panjang. Pintu tengah itu panjang banget dibandingkan dengan mobil lain. Makanya belakangnya itu kelihatan pendek karena belakangnya dia panjang. Kalau dibuka seperti ini ya, karena dia panjang, oke. Nah, ini kelihatannya lega banget dan luas sekali. Terus juga kalau kita mau ke belakang, ini kita tarik hitch sini nih, tarik di sini. Oke. Wah, nyangkut. Majuin ke depan. Nah, ini buat akses ke belakang itu jadi lebih mudah karena dia pintunya panjang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus ini kaca filmnya pakai Solar Guard. Ini tipe yang GSG, Grey Silver Clay. Dia 80%, bukan Black Phantom ya, makanya dia tidak begitu hitam. Dia agak ke silveran sedikit, tapi bener-bener tidak terlihat dari luar, mantul gitu. Tuh kan nggak kelihatan sama sekali kan? Jadi lebih ke arah mantul. Sama ini belakangnya seperti ini bentuknya. Kita mulai dari belakang dulu, nanti baru masuk ke interior ya. Lampunya ini mungkin desainnya nggak selera semua orang. Bumpernya juga biasa aja, dan desain belakangnya juga nggak ada yang spesial sih. Tidak ada defogger belakang, ada high mode stop lamp di atas. Terus dia juga belum ada kamera mundur, jadi ini ditambahin sendiri. Karena memang head unit dari awalnya nggak seperti itu. Di bawah itu bisa ditambahin lampu ya, fog lamp. Ini tulisannya R3 GX sama emblem Suzuki. Sekarang kita buka di sini. Oh, dari tadi pintunya nggak rapat ternyata. Nah, ini bagasi belakangnya sangat-sangat sempit. Tapi kita dapat di bawah ini ya, ada yang namanya tempat penyimpanan. Ada sendal di situ. Soal bangku belakangnya ini juga kecil sekali. Ya, jadi karena emang basisnya ini Suzuki Swift dipanjangin, jadi belakangnya agak sedikit sempit.
Beda sama R3 yang baru, itu basisnya bukan meskipun sama-sama pakai sasis Hertec, tapi bukan Suzuki Swift yang dipanjangin. Nah, tuh lihat tuh, ini kalau paling mundur, belakang itu sama sekali nggak ada tempat buat kaki. Jadi tengahnya harus agak dimajuin dikit biar belakangnya masih bisa enak. Dan ini juga kepalanya kalau kita naikin ya. Oh, keras sekali, bisa dipencet kali, keras. Nah, ini juga kepala bisa dipastikan kita akan mentok. Jadi headrest ini bisa dibilang nggak kepake ya. Nah, ini di sini ada tempat untuk penyimpanan ini ya, dongkrak segala macam ditaruh situ. Tempat penyimpanan cukup banyak. Di sini tempat penyimpanan, ada tempat minum, cup holder. Oke, sekarang kita tutup dan kita akan masuk ke dalam. Oke, seperti ini tampilan belakangnya kalau kita mau lihat ya. Gue akan rekomendasikan buat teman-teman yang mencari mobil bekas 2012-2014, nggak ada salahnya buat ditengok Suzuki R3 yang generasi pertama ini, karena mobilnya memang untuk zamannya itu enak banget dibandingkan dengan Avanza atau Avanza Veloz, atau mungkin dibandingkan dengan Mobilio, ini jauh lebih enak. Oke, door trimnya seperti ini ya. Ini di sini bahannya pakai fabric, tapi di sini tuh biasanya agak cepat kotor seperti ini. Ini ada power window-nya auto untuk yang bagian penumpang depan kanan atau pengemudi. Terus di sini ada untuk mengunci, tapi dia belum. Jadi Suzuki ini kalau kita buka sekali, itu dia yang kebuka ini cuma drivernya aja. Pencet sekali lagi baru kebuka semuanya. Door handle-nya sudah model chrome dan desain door trim-nya bagus ya. Bahkan lebih bagus dibandingkan dengan R3 yang sekarang. Ini rasanya mewah gitu. Terus kita masuk ke dalam. Nah, oke, biar enak kita mundurin ke belakang seperti ini. Nah, ini setirnya masih pakai poliuretan ya. Dia belum pakai yang kulit, dan kuncinya juga bentuknya sama seperti Suzuki Jimny. Bahkan nih baterainya, karena ini kan tadinya habis, gue ganti baterai, ternyata baterainya kegedean. Akhirnya gue pakai baterainya Jimny yang buat cadangannya. Dia belum push start stop engine button di sini ya. Kalau kita mau starter, oke. Suara mesinnya halus sekali mobil ini ya. Yang gue suka dari R3 itu luar biasa halusnya. Ini AC-nya kalau mau ditutup seperti ini. Nah, mau kanan kirinya itu diputar seperti ini. Bawahnya ada tempat penyimpanan di sini, laci yang sangat praktis. Tombol di sini cuma ada buat fog lamp di sini ya. Habis itu kosong. Bawahnya juga kosong. Nah, ini di sini cuma ada sen, tapi sennya bisa 3 kali doang. Pencet sekali dia langsung 3 kali gitu ya. Gak harus yang tekrek gitu, nggak harus sampai bunyi. Dan speedometernya untuk di zaman ini bagus, terutama pas lagi malam hari kita nyalain gitu lampunya ya. Ini lampu orange itu bagus banget. Yang di sebelah kanan sini ini buat ngatur cahaya lampu. Oke, ini buat atur MID-nya di sini, average kilometer per liter sama range-nya. Yang di sini ini untuk tripnya A, B, C, D. Nggak ada A, B, C, D, A dan B doang. Masih ada temperatur, ada tulisan P. Ini di sini sebelah kanan itu untuk bensin, dan temperaturnya juga masih ada. Nah, dan di zamannya juga dia punya steering switch control. Ini bagus banget. Head unit dia sudah pakai Asuka, tapi ini gua ganti ya, modifikasi. Ini lagi nonton TVRI ini ya. Jadi bisa nonton TV. Meskipun di Klaten dia tetap dapat sinyal juga ternyata. Terus di sini ini ada lubang AC-nya, sama ada lampu hazard di sini. Ini kenapa ada kotoran nih? Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Ini AC-nya dia belum digital, masih model putar-putar, tapi udah cukup lengkap. Ada untuk ventilasinya, mau ambil dari udara luar sama udara dalam, sama ini bisa diatur nih ke kaki aja sampai ke defogger depan. Jadi cukup lengkap untuk AC-nya. Dan di sini ada colokan buat listrik ya, 12 volt. Ada USB, dan ini transmisinya. Di sini juga ada cup holder dan ada ruang penyimpanan di sini yang cukup kecil. Tapi ini sangat fungsional sekali. Kesini ini cuma ada, ya udah gitu doang, cuma garis doang, nggak ada tempat penyimpanan di sini, nggak ada konsol di sini. Ini rem tangannya bentuknya seperti ini. Ini sepertinya harus dibawa ke Autonet Car Detailing biar dibersihkan ya. Terus ini dia belum pakai day and night ya. Entah kenapa juga di sini tuh pinggir-pinggirnya agak korosi, jadi kurang begitu bagus. Nah, di sini dia rata, nggak ada apa-apa, cuma ada tempat buat menaruh sesuatu di situ ya.
Di sini ada kaca tanpa penutup tapi nggak ada lampu juga. Nah, ini juga modelnya model retract ya dia. Dan dia sudah punya 2 buah airbags. Dan varian yang facelift itu yang awal-awal itu nggak dikasih ABS. Agak aneh emang. Nah, ini desainnya ya. Door trim. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Sini ada aksen silver yang menurut gua bagus, pas gitu ya. Sama di sini. Nah, ini ada ruang penyimpanan yang menurut gua cukup besar. Oke, itu aja mungkin. Ada di sini ada tombol ya untuk OD ya, overdrive. Nah, untuk matiin nyalainnya ada indikatornya di situ. Terus dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik. Pedalnya 2 di bawah karena dia matic. Dan kursinya dia sudah ada head adjusternya, jadi bisa diatur ketinggiannya. Sama ini nih gue suka nih, dia punya pengatur ketinggian seat belt yang mulai sekarang itu udah agak sedikit ditinggalkan. Nah, di sini dia juga sudah dapat ini nih AC double blower, karena yang pertama kali keluar dia belum dapat double blower, habis itu dikasih. Kursinya juga cukup nyaman, bentuknya juga lumayan lah ya. Sama R3 yang ini tuh bentuknya tuh apa ya, kelihatan mewah gitu interiornya. Dan warnanya pun juga meskipun gampang kotor, kelihatannya bagus. Sama di sini dia untuk pertama kalinya ya di kelasnya ya, punya armrest. Nah, armrestnya begini. Ini kebetulan mobil pernah dipakai ya buat rental juga, jadi ya dikasih sarung jok sama karpet dasar. Seperti biasa SOP-nya seperti itu. Nah, terus sampai baris ketiga kita dikasih pegangan tangan ya, tapi dia bukan yang model retract seperti ini gitu. Oke, itu aja mungkin tentang Suzuki R3 GX 2014. Buat teman-teman yang punya Suzuki R3, boleh dong minta komentarnya bagaimana merawatnya. So far sih pakai ini puas banget. Kilometer masih 70.000 doang ya, karena emang di desa ini jarang jalan. Dan so far yang gue suka dari mobil ini itu nyamannya luar biasa sih. Untuk harga segitu pada zamannya ya, dia punya suspensi yang enak, kekedapan kabin yang bagus. Kepencet. Dia punya kedapan kabin yang bagus, nyaman lah pokoknya lah. Jadi kalau misalkan kalian pernah pakai R3, merawat segala macamnya, bisa komen di bawah. Dan untuk ulasan lebih lengkapnya lagi soal R3 nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Pokoknya selama stay home gue akan usahakan untuk upload tiap hari.